I took a picture of you using my analog camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 budidaya ikan konsumsi yang akan mewawancarai kakak-kakak dari DW Farm. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nuraini. Saya Dian Intan. Saya Rizka Nabia. Saya Rukiah. Habis itu, kita let's go. Di sini ada perkebunan buah, ada peternakan kambing dan sapi, dan ada kolam ikan. Halo teman-teman, di sini saya sedang berada di DW Farm di Cibunar, Kasdun bersama Kak Afdan. Kak Afdan boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan namaku Afdan. Saya di sini kebetulan sebagai penanggung jawab di sektor pembudidayaan ikan, khususnya di ikan nila di DW Farm ini. Di DW Farm sendiri itu ada 3 sektor utama, ada di perikanan, kemudian di perkebunan, terus ada juga peternakan. Di sini saya sebagai koordinator di perikanannya begitu. Nah, kita ke profil usaha dulu ya. Yang pertama itu sejak kapan kakak mulai usaha budidaya ikan konsumsi? Untuk budidaya ikan konsumsi di DW Farm ini ya? Ya. Untuk di DW Farm itu mulainya kurang lebih tahun 2021 atau 2020 akhir. Nah, itu kita mulai untuk beroperasi. Yang dulu awalnya itu sistemnya pakai sistem RAS, sekarang kita beralih ke sistem bioflok gitu. Nah, untuk alasan memilih jenis ikan tersebut untuk dibudidayakan itu apa ya? Untuk jenis ikan ya, untuk jenis ikan di sini untuk sekarang kita fokus di budidaya ikan nila merah. Untuk ikan nila merahnya itu kebetulan kita pakai strain Bangkok. Itu apalagi pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, pakan apa yang digunakan dan seberapa sering pemberian pakan dilakukan? Untuk pakan kita pakai pelet komersil. Pelet komersil kita beli itu beragam. Awal dulu pakai pelet, sempat pakai pelet tenggelam, tapi dirubah pakai pelet apung. Jadi kita utamanya pakai pelet apung, pelet komersil. Terus untuk pemberian pakannya kita ada di 3 kali sehari. Ada di pagi, siang, dan sore. Pagi jam 7, siang jam 11, terus sorenya jam 4 sampai jam 5. Mungkin tak tambahin ada metodenya untuk pemberian pakan. Mungkin bisa untuk informasi juga. Untuk pemberian pakan ini ada 3 metode. Kebetulan kita pakai metode yang sekenyangnya. Jadi sekenyangnya ini kita kasih pakan sampai ikan 80% itu kenyang, baru kita berhenti untuk kasih pakan. Bisa juga pakai cara ditaker, dibandingin pakai biomasanya, kemudian diambil 3% dari biomasa atau 5% dari biomasa begitu. Dari mana bibit ikan diperoleh dan bagaimana ciri bibit yang baik? Oke, untuk bibit sendiri, untuk bibit itu awal dulu kita ambil dari Subang. Jadi kita dari Subang itu ambil sekitar 300 sampai 500 kilo. Nah, terus habis itu untuk selanjutnya benih itu kita produksi sendiri. Jadi ikan-ikan yang dibesarkan ini disortir, dipilih untuk dijadikan indukan untuk produksi benih sendiri. Nah, untuk ciri untuk benih yang baik bisa dinilai ya. Yang pertama, untuk lokasi atau pembenih kita beli ikan tadi itu punya sertifikat namanya CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Itu syarat pertama. Yang pertama itu pasti dia udah ada sertifikatnya, sudah dicek oleh dinas. Kemudian bisa dilihat ciri ikannya, fisik. Mungkin kalau nila merah
kebetulan dia warnanya merah, dicari yang warnanya cerah, jangan ada yang warnanya pucat atau pudar, apalagi nila merah kok isinya malah hitam. Nah itu berarti kurang bagus jenisnya. Yang kedua, ikan bisa tanya umurnya. Bibit ikan nila tuh kurang lebih umur mungkin 2 sampai maksimal 3 bulan. Kalau umurnya lebih dari itu, ukurannya masih sekitar 2 jari segini, itu berarti benihnya jelek karena dia ikan tua. Nah itu nanti ngaruh ke pertumbuhannya, dia kurang bagus gitu. Bagaimana cara menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat? Untuk kualitas air ya, kualitas air di sini karena sistem pakai bioflok, itu untuk menjaga kualitas air yang pertama pastikan vlognya itu dia hidup. Untuk bioflok sebenarnya itu sistem, tapi artinya sendiri itu bio, artinya hidup. Vlog itu artinya gumpalan, jadi gumpalan yang hidup. Di gumpalan hidup ini ada bakteri pengurai. Jadi kotoran ikan, sisa pakan itu diurai kembali sama bakteri tadi. Itu nanti air itu yang awalnya pakan, sisa kotoran itu jadi beracun, sama si bakteri baik ini diolah. Jadi dia nggak beracun, terus bisa untuk camilan si ikan. Nah, terus untuk kualitas air karena kita pakai bioflok, untuk pergantian air yang utama. Karena di sini pakai sistem bioflok tuh karena untuk air, ketersediaan air tuh tidak terlalu banyak. Untuk pergantian air kita laksanakan itu kurang lebih 1 bulan sekali. Itu waktu sortir. Jadi waktu sortir sekalian untuk uras airnya itu cuman dikurangi 30%, kemudian diisi air bersih lagi. Penyakit apa yang sering menyerang ikan dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk penyakit ikan ya yang sering dinila itu biasanya penyakitnya namanya Aeromonas hydrophila. Itu biasanya cirinya di sisiknya itu warnanya merah, ada ruam-ruamnya. Itu penyebabnya karena air kotor, airnya kotor nggak pernah diganti, bakteri itu ngumpul. Saat ikannya lemah, ikannya lengah, itu dia bisa nyerang. Nah untuk cara ngobatinya biasanya pakai antibiotik, bukan biasanya sih, lebih cepet tuh antibiotik, tapi sekarang antibiotik itu udah dilarang sama pemerintah karena bisa ada retensi ke dagingnya. Itu kebanyakan sekarang pakai mungkin cara alami, pakai obat-obatan alami. Kalau enggak biasanya cuma digaram, kalau enggak ya garam itu sih untuk pengobatannya. Itu yang paling sering. Ada beberapa penyakit yang lain seperti dia untuk siripnya tuh namanya fin rot, siripnya sobek-sobek. Ada matanya yang dia menonjol, itu kena bakteri juga. Terus masih banyak bakteri-bakteri yang bisa nyerang di ikan nila gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ikan siap panen? Untuk siap panen itu dari ukuran 2 jari ya, sekitar ukuran 9 cm sampai 12 cm, bobot 10 gram sampai 12 gram. Sampai panen tuh sekitar 3 sampai 4 bulan. Itu targetnya di ukuran satu ekornya itu 200 gram atau 250 gram gitu. Kemana hasil panen dijual? Atau ke pasar, pengepul, atau restoran? Untuk hasil panen, kita sebelumnya ada lapak di pasar Paru Panjang. Jadi untuk hasil budidaya ini kita jual sendiri di lapak. Tapi juga ada beberapa pembeli dari luar, ibu-ibu komplek itu beli ke sini langsung atau pesan langsung di pasar. Nah untuk yang sekarang seperti di depan itu sekarang buka lapak di situ. Jadi ibu-ibu dekat sini, ibu yang biasanya harus ke pasar dulu jauh, kita di sini lebih dekat. Terus ada orang pasar juga beli ke kita, ada restoran, contohnya itu Saung Duren di Centraland, itu beli ke kita juga kadang. Nah itu untuk penjualan kita sementara di situ, sekarang baru banyak untuk dikembangkan lagi gitu. Menurut kakak, apakah usaha budidaya ikan konsumsi itu menguntungkan?
Untuk ikan konsumsi menguntungkan untuk bisnis dijalankan ya. Tapi sekali lagi akan menguntungkan jika dilakukan dengan benar. Nah, tapi untuk benar itu perlu tahap-tahapan, perlu ada ngerasain namanya gagal dulu, ada namanya faktor risiko seperti ikan mati, mungkin cuaca tiba-tiba badai, terus ikan nggak mau makan, banjir, itu kan namanya faktor X, kita nggak bisa namanya mencegah, itu harus ada risiko di situ dan kita harus siap. Nah, untuk bisnis bisa dikatakan menjamin kalau dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah menjamin gitu. Ini saran kakak bagi pelajar yang ingin mencoba usaha budidaya ikan. Bagaimana? Untuk pelajar ya mau coba usaha budidaya ikan, coba dulu aja. Namanya di kolam sekali nyemplung udah basah pasti akan basah terus. Contohnya di saya itu dulu juga kebetulan di ikan itu cuman bahkan di rumah nggak punya akuarium, nggak pelihara ikan, tapi saya belajar di perikanan, saya tekunin di situ, ternyata asik. Yang pertama tuh seneng dulu, nanti namanya kerjaan, namanya untung itu akan ngikutin. Kalau kita udah seneng dulu, kita bisa yang namanya hobi sambil bekerja. Contohnya saya ini hobi sambil bekerja di ikan. Terus nggak harus selalu mulai dengan yang besar, mulai dengan yang kecil. Kolam kecil dulu, pakai ember, pakai ini, pelihara ikan kecil. Kalau itu bisa beranak, bisa gede, coba untuk dijual di toko ke teman. Sudah mulai usaha, namanya belajar, bisa mulai dari situ, nggak usah terlalu besar dulu begitu. Oke guys, jadi segitu sedikit wawancara dari aku untuk Kak Afdan untuk budidaya ikan nila yang ada biovlog yang ada di Cibuna. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia cuplikan yang kita wawancarai kakak dari Dewa Farm. Ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membudidayakan ikan konsumsi terutama. Jadi sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.